Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1853 sampai bab 1856. Harta karun yang memancarkan energi spiritual setiap saat ini sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Bahkan jika Anda tidak berlatih, selama Anda selalu membawa harta karun tersebut, Anda dapat mencapai efek kesehatan yang baik dan umur panjang. Jika Anda seorang pejuang yang berlatih, maka latihan akan lebih efektif dengan setengah usaha. Sekilas Ye Chong bisa tahu bahwa lonceng giok ini adalah barang yang bagus, bahkan jauh lebih baik daripada jimat gioknya. Jimat giok ini sekali pakai, dan lonceng giok ini dapat melindungi Murong Yan kapan saja dan di mana saja. Di luar dugaan, Dewi musim semi ini cukup dermawan. Murong Yan tampak sedikit malu dan tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Ye Chong tersenyum ketika dia membuat lonceng giok dan meletakkannya di tangan Murong Yan. Terima kasih, gadis suci, ini adalah hal yang baik. Murong Yan berkata dengan cepat, terima kasih, gadis suci musim semi. Akhirnya, gadis suci musim semi memandang Ye Chong dan bertanya, bagaimana denganmu, kali ini kamu memiliki kontribusi terbesar, hadiah apa yang Anda inginkan? Anda dapat memberitahu saya sekarang. Ye Chong berpikir sejenak dan bertanya, saya ingin tahu apakah ada cara untuk membangkitkan Sin Sin, Nona Suci. Jika Sin Sin tidak mengorbankan dirinya sendiri, Ye Chong adalah jika Chong memakannya, Ye Chong pasti sudah dibunuh oleh Cheng Kun sejak lama. Oleh karena itu, inilah yang paling dipedulikan Ye Chong sekarang. Bunda Suci musim semi memandang Ye Chong dan bertanya, apakah ini permintaanmu? Pada saat ini, pengemis Hong di sebelahnya berbisik. Adik, jangan sia-siakan kesempatan bagus ini, mintalah permintaanmu pada Bunda Suci. Dia akan menjanjikan apapun padamu. Kamu tahu kemampuan Bunda Suci. Dia dapat membantumu mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata Bunda Suci musim semi dan pengemis Hong, roh 10.000 bunga bukanlah manusia, tapi lebih seperti hewan peliharaan. Sangat tidak bijaksana bagi Ye Chong untuk melepaskan kesempatan besar untuk hewan peliharaan. Ye Chong tersenyum dan berkata, Sin Sin berkorban untuk menyelamatkanku. Dia bilang aku adalah temannya. Bagaimana aku bisa mengecewakan temanku? Jika ada cara, aku bersedia memberikan segalanya untuk membangkitkannya, Nyonya Suci musim semi. Dia mengangguk, sungguh orang yang aneh. Namun, jika Cheng Kun bahkan 10% lebih baik darimu, dia tidak akan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Nyonya musim semi mengulurkan tangan batu giok. Dan dengan lembut meletakkannya di dada Ye Chong. Kemudian, gadis suci musim semi mengangkat bibir merahnya dan menggumamkan sesuatu dengan lembut. Setelah beberapa saat, Ye Chong merasa seolah ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya. Segera setelah itu, tangan gadis suci musim semi perlahan terangkat. Dan tangannya sepertinya mengambil cahaya tembus pandang dari tubuh Ye Chong. Kemudian, cahaya ini berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia, dan berubah menjadi penampakan Sin Sin. Sin Sin berkedip, di mana saya, butuh setengah menit bagi Sin Sin untuk bereaksi dan mengenali beberapa orang di sekitarnya. Saudara Ye Chong, Nyonya Suci, Saudari Akiao, benarkah itu kamu? Sin Sin tampak bingung. Bukankah aku sudah mati? Bukankah aku dimakan oleh saudara Ye Chong? Bagaimana kami bisa bertemu denganmu? Ye Chong adalah sangat gembira ketika dia melihat Sin Sin dibangkitkan, dan dengan cepat menjelaskan kepada Sin Sin, Sin Sin, kamu hidup kembali, terima kasih kepada Bunda Suci, yang menghidupkanmu kembali. Benarkah? Hebat sekali, saya tidak harus mati. Sin Sin menari dengan gembira. Apa yang membuat Ye Chong lebih bahagia adalah meskipun Sin Sin terpisah dari tubuhnya, budidaya Ye Chong tidak mengalami kemunduran. Ye Chong masih berada di level master setengah langkah saat ini. Kembali ke keadaan ini,
akan mudah untuk menghadapi Cao Dahua atau semacamnya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Ye Chong juga memiliki lebih banyak perasaan terhadap Xin Xin. Tidak peduli apa, Xin Xin, aku belum punya waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan benar. Kamu mengorbankan dirimu sendiri agar aku tidak terbunuh, kata Ye Chong. Wajah cantik Xin Xin memerah dan dia berkata, aku tidak banyak berpikir saat itu. Kamu adalah temanku, jadi tentu saja aku harus berkorban untukmu, Ye. Chong menyentuh kepala Xin Xin dengan terharu dan berkata, Xin Xin, jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu berevolusi menjadi dewasa sesegera mungkin. Xin Xin tersenyum, bagus sekali. Kemudian, Xin Xin kembali ke senjata ajaib luar angkasa Ye Chong. Setiap orang mendapatkan hadiah yang mereka inginkan, dan semua orang senang. Belakangan, Istana Chanshan mengadakan jamuan makan untuk Ye Chong dan Aqiao. Setelah makan malam, Aqiao bertanya pada Ye Chong kapan dia akan pergi. Ye Chong telah memberitahu Aqiao sebelumnya bahwa dia akan meninggalkan reruntuhan Dewa Musim Semi setelah semuanya beres di sini. Ye Chong berkata, aku akan berangkat besok pagi. Apakah kamu terburu-buru? Aqiao bertanya. Ye Chong mengangguk, sudah waktunya untuk membuat janji segera, saatnya untuk kembali. Murong Yan juga berkata, ya, saya sudah lama tidak kembali, saya tidak tahu bagaimana keadaan perusahaan sekarang, lalu. Ye Chong lalu bertanya pada Aqiao, saudari Aqiao, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin pergi dari sini bersama kami? Kekuatan Aqiao hanya dapat dianggap sebagai master kelas 1 di reruntuhan Dewa Musim Semi. Namun, jika dia datang ke dunia luar, dia akan menjadi ahli top dan dia pasti akan jauh lebih nyaman daripada sekarang. Namun Aco menolaknya. Dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan di reruntuhan Dewa Musim Semi. Dia juga perlu menemukan San Shao Huang dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dengan kekuatan Aqiao saat ini, akan sangat mudah untuk membunuh San Shao Huang. Ye Chong tentu saja tidak akan memaksanya. Keesokan paginya, Ye Chong dan Murong Yan, dipimpin oleh pengemis Hong, meninggalkan reruntuhan Dewa Musim Semi. Pengemis Hong sudah familiar dengan rute menjauh dari reruntuhan Dewa Musim Semi. Dia membawa Ye Chong dan Murong Yan kembali ke pantai lagi. Ketika Ye Chong dan Murong Yan pertama kali tiba di reruntuhan Dewa Musim Semi, mereka terbangun di pantai ini. Kemudian, mereka berangkat dengan perahu kecil dari pantai dan mencapai Laut Kematian di sepanjang perjalanan. Ye Chong masih bisa melihat kapal pesiar yang suram dan menakutkan dari kejauhan. Itu adalah pintu masuk ke reruntuhan Dewa Musim Semi. Mereka tidak mendekati kapal pesiar horor tersebut, tetapi melewati jalur air dan tiba di Kabupaten Feixian dalam waktu kurang dari setengah hari. Ye Chong dan Murong Yan naik kapal pesiar dari Kabupaten Feixian dan tiba dengan kapal pesiar yang menakutkan di Laut Kematian. Ketika mereka bertiga memasuki Kabupaten Feixian, pengemis Hong buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, lalu berbalik untuk meminta makanan. Melihat punggung pengemis Hong, siapa sangka pengemis tua seperti itu bisa memiliki kekuatan master setengah langkah, dan dia lebih rendah dari 1 orang dan di atas 10.000 orang di reruntuhan Dewa Musim Semi. Ye Chong dan Murong Yan baru saja kembali ketika mereka melihat pemberitahuan orang hilang terpampang di dinding. Dan orang yang kami cari adalah mereka berdua. Pemberitahuan orang hilang ini telah memudar oleh matahari, dan jelas sudah beberapa hari berlalu. Nama kontak yang tertulis di bawah ini adalah He Qiangwei dan Qiu Qiu. Itu adalah nama 5 mahasiswa yang bepergian bersama Ye Chong dan yang lainnya. Ternyata setelah mereka menaiki kapal pesiar teroris bersama-sama, Ye Chong dan Murong Yan mengalami satu siklus, dan semua orang juga terbunuh. Namun, dari sudut pandang Qiangwei dan lainnya, Ye Chong dan Murong Yan lah yang tiba-tiba menghilang. 5 orang mencari kapal pesiar horor itu tetapi tidak menemukan siapapun. Kemudian, dalam waktu 2 jam, tim penyelamat datang dan menjemput semua orang. Namun, tim penyelamat juga mencari di sekitar dan bahkan mencari di wilayah laut terdekat, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ye Chong dan Murong Yan. Qiangwei, Qiu Qiu dan yang lainnya kembali ke Kabupaten Fei dengan ketakutan yang masih ada.
mereka benar-benar mengira kapal pesiar teroris telah memakan orang. Qiang Wei dan yang lainnya juga mengeluarkan pemberitahuan orang hilang. Bahkan tim patroli di kota mulai mencari-cari. Namun, tidak ada jejak Ye Chong dan Mu Rongyan yang ditemukan. Diperkirakan Ye Chong dan Mu Rongyan sama-sama berada di reruntuhan Dewa Musim Semi saat itu. Setelah beberapa hari, masalah tersebut berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Ye Chong dan Mu Rongyan kembali, tetapi tidak ada yang mengenali mereka sebagai orang-orang yang ada dalam pemberitahuan orang hilang. Keduanya berkemas dan datang ke halte bus. Untungnya, mereka kebetulan bertemu Qiang Wei dan orang lain yang kembali ke stasiun. Qiang Wei, Xing Xing, Qiu Qiu, Ma Di, dan Wang Jingyu. 5 mahasiswa ini masuk ke dalam mobil dan berkemas. Ketika mereka menemukan Ye Chong dan Mu Rongyan, mereka mengira telah melihat hantu dan terkejut. "Kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Apakah kamu dihantui? Kami tidak menyakitimu." Wang Jingyu menjadi pucat karena ketakutan. Qiang Wei memutar matanya ke arah Wang Jingyu dan berkata, "Kamu bodoh, matahari belum terbenam, bagaimana bisa ada hantu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, tentu saja kita adalah manusia." Semua orang mengatakan saya sangat terkejut dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. "Tapi, kami sudah mencarimu di sini selama beberapa hari, tapi tidak ada kabar tentangmu." "Iya, tim pencari juga mengatakan bahwa tidak ada harapan, dan mengira kalian semua sudah mati." Ye Chong menyentuh hidungnya, "Saya harus berbohong." "Oh, itu dia, kami berdua tidak sengaja jatuh ke air dan diselamatkan oleh seorang nelayan tua. Kami telah tinggal di Pulau Nelayan Tua selama beberapa hari terakhir. Bukankah ini apa yang menjatuhkan kita? Kirimkan kembali." Semua orang ragu. Setelah itu, semua orang naik bus dan kembali ke stasiun kereta berkecepatan tinggi dengan gembira. Saat mengobrol di jalan, Ye Chong menyadari bahwa Qiang Wei dan Qiu Qiu juga berasal dari Luzhu, dan mereka adalah sesama penduduk desa bersama Ye Chong. Setelah mereka meninggalkan nomor telepon masing-masing, mereka mengucapkan selamat tinggal di stasiun kereta berkecepatan tinggi. Ye Chong dan Mu Rongyan kembali ke Mingnan terlebih dahulu. Ketika orang tua Mu Rongyan, Mu Rongcui dan istrinya, mendengar bahwa perjalanan ini telah menyembuhkan penyakit Mu Rongyan sepenuhnya, mereka sangat bahagia. Hari itu, sebuah jamuan makan diadakan di rumah Mu Rong untuk berterima kasih kepada Ye Chong atas bantuannya. Ye Chong tidak meninggalkan rumah Mu Rong sampai tengah malam, setelah makan, dan kembali ke vilanya. Dia menghitung waktu dan menemukan bahwa ada kurang dari 3 hari sebelum tanggal yang disepakati dengan Cao Dahua. "Sekarang saya masih punya kesempatan untuk kembali ke desa Xiaoye." Dia tidur di villa, dan keesokan paginya, dia kembali ke desa Xiaoye melalui lingkaran teleportasi. Ye Chong kembali ke desa Xiaoye. Saat ini tahun baru kecil telah berlalu, dan tinggal kurang dari 3 hari lagi menuju akhir tahun baru. Penduduk desa Xiaoye telah bekerja keras selama setahun, dan menjelang tahun baru, semua orang bersantai. Kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik dan banyak perubahan telah terjadi. Putra Qiao Laosan, Qiao Fater, sudah masuk sekolah menengah pertama, dan kini mereka telah melahirkan anak kedua, Qiao Xiaopang. Tetangga sebelah rumahnya datang setiap hari untuk menggoda bocah gendut ini. Qi Dazu mengganti mobil lain. Hanya ada sedikit pekerjaan di tim akhir-akhir ini. Dia dan saudara-saudaranya bermain kartu dan makan biji melon di rumah setiap hari. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Zhang Dalong juga menemukan pacar baru-baru ini, dan dia menelepon sepanjang hari, yang sangat menyebalkan. Meski kini tidak terjadi apa-apa, warga desa masih mempertahankan kebiasaan bangun pagi. Begitu matahari terbit, kepala desa tua Ye Guangcai mengendarai mobil abu-abu kesayangannya dan berjalan-jalan di sekitar desa. Ketika dia berkendara ke pintu rumah Ye Chong, Li Sujuan kebetulan membuang sampah di depan pintu. Dia melihat mobil Ye Guangcai lewat dan berkata kepada Ye Guangcai sambil tersenyum, "Kepala desa tua, kamu keluar jalan-jalan pagi-pagi sekali." Ye Guangcai mengangguk dan berkata, "Istri tua dari keluarga Ye, apa yang kamu lakukan, Li?" Sujuan berkata sambil tersenyum, "Oh,
bukankah Tang Chun merayakan tahun baru di rumah kita hari ini? Dia bilang dia suka kubis pedas yang paling aku buat. Aku akan membuat acar lagi. Ye Guangcai tersenyum, menunjukkan mulut penuh gigi porselen, dan berkata, sepertinya kamu benar-benar baik pada menantu perempuanmu. Li Sujuan tersenyum dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, apa-apaan ini? Aku bahkan belum menggores horoskopku. Namun, mengenai masalah Tang Chun sebagai menantu perempuannya, Li Sujuan juga sangat prihatin tentang hal itu. Puas. Saat ini, kepala desa tua berkata dengan penuh emosi, hidup kami sangat baik sekarang. Saya ingat saat tahun baru Imlek, alangkah baiknya jika memiliki roti kukus tepung putih. Jika kami tidak memiliki xiaoye, bagaimana jadinya? Kita bisa makan kubis pedas, Ye. Guangcai sambil menghela nafas, dia menginjak pedal gas. Setelah meremukkan seekor ayam tua hingga mati, mobil Ye Guangcai melaju pergi. Saat Li Sujuan dan Ye Guangcai sedang berbicara, Ye Chong kebetulan kembali ke rumah melalui lingkaran teleportasi. Ketika Ye Chong berjalan ke bawah dan datang ke kamarnya, dia menemukan Tang Chun terbaring di tempat tidurnya, tidur nyenyak. Meskipun gadis kecil Tang Chun biasanya terlihat sangat bermartabat, postur tidurnya tidak terlalu bagus. Tang Chun mengenakan satu set piyama longgar berwarna merah muda, selimutnya ditendang ke samping, memperlihatkan dua kaki putih dan lembut. Celana Tang Chun telah digulung hingga bagian atas pahanya, memperlihatkan dua kaki putih panjang dan lurus. Seluruh tubuhnya berbentuk huruf besar, tergeletak sembarangan di tempat tidur, dengan mulut setengah terbuka, tidur nyenyak. Ye Chong tidak bisa menahan senyum ketika melihat penampilan Tang Chun. Dia membungkuk, menundukkan kepalanya dengan lembut, dan mencium pipi Tang Chun. Tang Chun mendobrak mulutnya dan membuka matanya yang jarang. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Ye Chong, dia terkejut, dan berkata dengan bingung, Ye Chong, apakah aku bermimpi tentangmu lagi? Ye Chong tersenyum dan berkata, ini bukan mimpi, aku benar-benar kembali. Dia berhenti sejenak, beberapa detik kemudian, Tang Chun bereaksi, Ye Chong, kamu kembali. Ye Chong tersenyum dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Tang Chun, kenapa kamu berkata, lagi, barusan, mungkinkah, kamu sebelumnya apakah kamu sering memimpikanku? Mendengar ini, wajah cantik Tang Chun memerah dan dia berkata dengan berdalih, tidak, siapa yang memimpikanmu? Siapa yang akan memimpikanmu jika tidak terjadi apa-apa? Sungguh, tidak. 1 jam kemudian, Li Sujuan memasak meja besar berisi makanan lezat. Keluarga itu dengan senang hati makan besar. Keluarga sudah lama terbiasa dengan kemunculan Ye Chong yang tiba-tiba. Makan malam hari ini sangat meriah karena Tang Men pergi ke provinsi lain untuk membicarakan bisnis. Jadi Tang Chun tinggal di rumah Ye Chong. Apalagi Ye Yuan juga sudah kembali dari liburan musim dingin. Ye Yuan juga sangat senang. Setelah dia kuliah, dia jarang bertemu Ye Chong. Ngomong-ngomong, saudaraku, Xiao Hong di asrama kami selalu memikirkanmu. Dia selalu ingin menjadi kakak iparku. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tapi kemudian, aku menunjukkan foto suster Tang Chun padanya, dan aku menyerah secara sukarela. Pada titik ini, wajah Tang Chun menjadi sedikit merah. Kamu gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Namun, Tang Chun masih merasa sangat bahagia. Ngomong-ngomong, Ye Chong bertanya sambil tersenyum, aku bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak bunga di rumah, dari mana asalnya? Tang Chunche memanfaatkan kesempatan itu dan berkata sambil tersenyum, ini, semuanya apa yang lainnya dikirim ke sini diberikan kepada saudari kita Ye Yuan oleh pelamarnya. Ye Yuan awalnya menggoda Tang Chun, tapi dia tidak tahu bahwa percakapan tiba-tiba beralih ke dirinya sendiri. Dia tersipu, oh, apa, namun, di usia Ye Yuan, dia sekarang adalah seorang gadis muda, dia dalam kondisi prima dan terlihat cantik. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mengejar Ye Yuan, dan ditambah dengan kondisi keluarga Ye yang lama saat ini bahkan lebih ekstrim. Ada banyak bibi ke-7 dan ke-8 dari 10 mil dan 8 desa ini, yang datang kapanpun mereka tidak ada urusan dan ingin memperkenalkan seseorang kepada Ye Yuan. Ini membuat Ye Yuan bosan,
tapi Ye Chong menganggapnya cukup menarik. Ye Yuan tersipu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kakak Tang Chun, apakah kamu tidak mendapat masalah akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Ye Chong memandang Tang Chun dengan rasa ingin tahu. Oh, apa yang terjadi? Sesuatu, Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, ini bukan apa-apa, ini semua tentang perusahaan. Bisnis anggur dan bidang obat-obatan kami agak terhambat baru-baru ini. Ye Chong bertanya, apa alasannya? Tang Chun berkata, sebenarnya, itu kakekmu. Di desa Nanju, kota Beijiang baru-baru ini cuacanya berubah. Konon mereka mengirim orang ke desa Nanju. Sejak itu, mereka menjadi gelisah lagi. Lihat, pasti ada seseorang di Beijiang sana yang menyebabkan masalah. Setelah menerima manfaat dari penduduk desa ini sekarang berpikir untuk mengakhiri kerjasama dengan kami, kata Li Sujuan. Ye Yuan juga berkata dengan marah, itu benar, mereka menjadi semakin ceroboh sekarang, dan mereka tidak menganggap kita serius sama sekali. Jika kakek ada di sini, tidak akan ada masalah ini. Ye Chong dan kakek Ye Yuan, Li Zhenhua, dia awalnya adalah kepala desa di desa Nanju. Justru karena Li Zhenhua Ye Chong menjadi kaya dengan desa Nanju. Desa Nanju kini menjadi salah satu desa terkaya. Li Zhenhua baru-baru ini jatuh cinta dengan perjalanan. Saat musim dingin tiba, dia pergi ke Sanya, tempat perlindungan musim dingin paling terkenal di Tiongkok, untuk bersantai. Ye Chong sangat terkejut, Beijiang telah berubah, di mana keluarga Luen? Beijiang awalnya adalah dunia keluarga Lu. Saya dengar seseorang melakukannya, kata Tang Chun. Ye Chong menjadi semakin penasaran. Status dan kekuatan keluarga Lu di Beijiang sangat stabil. Siapa yang bisa mengalahkan ayah Luen? Tampaknya kekuatan lawan tidak harus sederhana. Namun, yang paling perlu dilakukan Ye Chong sekarang adalah pergi ke ibu kota dan menyelesaikan pertempuran dengan Cao Dahua. Adapun Luen, dia hanya bisa menelepon kembali dan bertanya lagi. Segera, penduduk desa tahu bahwa Ye Chong telah kembali. Seperti biasa, setiap kali Ye Chong kembali, villa keluarga Ye yang lama akan penuh sesak. Penduduk desa akan berkumpul berdua atau bertiga sepanjang hari untuk bertemu Ye Chong. Mereka bahagia dari lubuk hati mereka yang terdalam. Di hati penduduk desa yang sederhana ini, Ye Chong memimpin mereka ke jalan menuju kemakmuran, dan Ye Chong adalah dermawan mereka. Seharian dihabiskan untuk bersosialisasi. Sore harinya, setelah makan malam, Ye Chong membuat persiapan untuk berangkat ke ibu kota besok pagi. Malam itu, Ye Chong dan Tang Chun mengobrol di halaman yang penuh salju. Tang Chun sedang memegang semen kecil di tangannya yang telah menjadi gemuk seperti babi, dan dia tampak sedikit khawatir. Sejak Tang Chun memperoleh tubuh dewa untuk berkultivasi dan diajari seni bela diri oleh Ye Chong, budidayanya meningkat pesat, dan pengetahuannya tentang seni bela diri menjadi semakin kaya. Dia mendengar bahwa Cao Dahua adalah master prajurit tingkat surga, tapi dia masih sangat khawatir tentang Ye Chong. Faktanya, dia tidak tahu seberapa kuat kultivasi Ye Chong sekarang. Jika tidak perlu khawatir. Jika kita mengatakan itu sebelumnya, Ye Chong masih sedikit takut pada Cao Dahua. Namun, sekarang Ye Chong adalah master setengah langkah. Dia tidak lagi memandang rendah siapapun yang tetap berada di level seorang pejuang. Awalnya, Tang Chun ingin pergi bersama Ye Chong. Ye Chong menghibur Tang Chun dan berkata, jangan khawatir. Sekarang saya cukup kuat untuk menghadapi Cao Dahua. Anda bisa menunggu saya di rumah. Saya akan kembali ke ibu kota setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya, dan saya masih menunggu untuk merayakan tahun baru bersamamu. Mengenai seberapa kuat Ye Chong, Tang Chun sebenarnya tidak tahu banyak. Namun, sejak Ye Chong mengatakan ini, Tang Chun tetap memilih untuk mempercayai Ye Chong tanpa syarat. Kalau begitu, aku akan menunggumu kembali, kata Tang Chun dengan wajah agak merah. Ye Chong memeluk Tang Chun sambil tersenyum, jangan khawatir. Sudah lama sejak dia melihat Tang Chun begitu dekat, di bawah sinar bulan yang cerah. Kulit putih dingin Tang Chun tampak lebih halus. Ye Chong mau tidak mau menundukkan kepalanya dan mencium Tang Chun. Tang Chun juga memejamkan mata dan cemberut,
tepat ketika bibir kedua orang itu hendak bersentuhan, tiba-tiba terdengar suara klik. Ternyata Lee Sujuan sedang mengintip ke atas dan tanpa sengaja menyentuh kusen jendela. Tang Chun berkata, "Aduh," menundukkan kepalanya karena malu dan lari. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia tidak punya pilihan selain menggaruk kepalanya dan kembali tidur. Keesokan harinya, Ye Chong tiba di ibu kota melalui lingkaran teleportasi pagi-pagi sekali. Dalam hati Ye Chong, meskipun dia tidak peduli dengan pertempuran yang menentukan ini. Namun, di mata para praktisi seni bela diri sekuler, pertempuran yang menentukan ini adalah pertempuran abad ini. Karena Cao Dahua pada dasarnya dapat mewakili kekuatan terkuat yang dikenal orang di dunia sekuler. Ye Chong, sebaliknya, tiba-tiba muncul dan menjadi terkenal di ibu kota dalam waktu singkat. Ia juga merupakan legenda di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Terlebih lagi, Longshan Group kini menjadi salah satu kerajaan bisnis terkemuka di Beijing. Semua orang di ibu kota tentu tahu tentang keluhannya terhadap keluarga Cao. Sejak terakhir kali, grup Longshan terkena dampak insiden narkoba selundupan dan vitalitasnya telah rusak parah. Ketua Tang Chun juga masuk penjara. Tentu saja kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa Tang Chun di sini hanyalah boneka, dan Tang Chun yang asli ada di desa Xiaoye. Keluarga Cao mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan kelompok Dewa Naga. Jadi kali ini, kebencian baru dan lama disatukan, dan pertarungan ini pasti akan seru. Pertarungan sengit antara keduanya jelas berdampak besar pada kerajaan bisnis di belakang mereka. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa pertarungan ini akan cukup mempengaruhi lingkungan bisnis seluruh ibu kota, sehingga pertarungan keduanya ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Beberapa hari yang lalu, pertempuran Cao Ye di ibu kota terjadi. Baru-baru ini, ada masuknya orang-orang dari dunia seni bela diri ke ibu kota, termasuk banyak master. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang ada hubungannya dengan seni bela diri ingin datang dan menyaksikan pertarungan ini. Berita itu dirilis ketika pertempuran yang menentukan semakin dekat. Ini sudah berjalan lancar, saya sudah membuat keributan. Kini, di kasino dunia bawah tanah, beberapa taruhan besar telah dibuka untuk duel ini. Namun, 90% orang bertaruh Cao Dahua akan menang. Karena mereka lebih mengenal Cao Dahua, pria yang berdiri di puncak budidaya sekuler. Tentu saja, jika mereka tahu betapa kuatnya Ye Chong sekarang, mereka mungkin tidak akan terburu-buru. Peluang Ye Chong sangat tinggi, tetapi tidak banyak orang yang membelinya. Bagian terbesar adalah taruhan yang dipasang di belakang punggung Pan Wei. Tentu saja Pan Wei tidak tahu apakah Ye Chong bisa mengalahkan Cao Dahua. Namun, dia juga ingin mendukung Ye Chong tanpa syarat. Selain itu, pertempuran keduanya juga membuat banyak pasukan asing khawatir. Banyak pasukan asing diam-diam mengirim orang untuk menyusup ke ibu kota. Oleh karena itu, saluran kedua yang bertanggung jawab menjaga keamanan sangat sibuk. Zhu Jiayin sangat sibuk akhir-akhir ini, sambil mengeluh tentang perkelahian acak Ye Chong. Dia juga harus memverifikasi identitas orang asing yang memasuki negara itu satu persatu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menelepon Ye Chong. Lin Long di saluran pertama juga diam-diam menonton pertempuran ini. Dia bahkan mengerahkan kekuatannya secara diam-diam. Jika Ye Chong benar-benar tidak bisa melakukannya saat itu, dia akan membantunya. Ye Chong sangat penting bagi saluran pertama. Lin Long tidak akan pernah membiarkan Cao Dahua membunuh Ye Chong. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan terus berkumpul di ibu kota. Di sisi lain, pertempuran tersebut dipublikasikan secara luas di semua media arus utama dan online di Beijing. Tentu saja di media resmi hanya disebutkan ada kompetisi pertukaran pencak silat. Namun, banyak media swasta, akun pemasaran di internet, yang sudah menjelaskan dendam di balik permainan ini. Sebagian besar media memperkirakan Cao Dahua akan menang. Saat kompetisi semakin dekat, banyak orang di dunia seni bela diri mulai bersuara, dan suara-suara di internet sangat percaya bahwa Cao Dahua akan menang. Ye Chong ini sama sekali bukan tandingan Cao Dahua. Saya dengan berani memperkirakan bahwa Ye Chong tidak akan bertahan selama 5 menit. Cao Dahua akan menang.
tidak ada ketegangan. Jika dia salah, saya akan menyiarkan langsung Cixiang, kata seorang ahli seni bela diri terkenal, komentar. Diperkirakan setelah Ye Chong kalah, dia akan benar-benar menghilang dari ibu kota, dan Longshan Group juga akan menjadi sejarah. Setiap orang harus siap menarik sahamnya, kata seorang pakar ekonomi. Saat pertempuran ini semakin dekat, arus bawah di ibu kota melonjak, seolah-olah ini adalah malam menjelang badai. Setelah Ye Chong datang ke ibu kota, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Pan Wei. Saat ini, Pan Wei membantu mengelola seluruh grup Longshan. Meskipun Pan Wei tidak memiliki banyak pengalaman manajemen, masih banyak eksekutif senior yang dilatih oleh Tang Chun di Longshan Group. Dengan adanya para eksekutif senior ini, masalah bisnis grup Longshan dapat ditangani dengan baik. Pan Wei hanya bertanggung jawab atas pengawasan, dia lebih seperti penjaga toko yang lepas tangan. Meskipun grup Dewa Naga menderita banyak kerugian dalam kejadian terakhir, mereka masih merupakan kerajaan bisnis besar, serangga kelabang, dan fondasinya belum runtuh. Pan Wei juga sangat senang melihat Ye Chong lagi, tapi tak lama kemudian dia menjadi khawatir lagi. Saudara Ye Chong, kudengar Cao Dahua telah kembali dari istana Fenxiang dan sekarang berada di rumah Cao, bersiap untuk pertempuran dalam 1 hari. Pan Wei menunjukkan ekspresi khawatir. Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saudara Ye Chong, apakah kamu yakin akan menang? Jika tidak, maka aku akan menggunakan kekuatan keluarga Pan untuk mengirimmu pergi. Bagaimana dengan itu? Tanya Pan Wei. Ye Chong tersenyum, menyentuh kepala kecil Pan Wei, dan berkata, jangan khawatir, Cao Dahua bukan lagi lawanku. Benarkah, Pan Wei? Menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Jadi, ngomong-ngomong, ya kan, menjadi lebih kuat lagi. Ye Chong berkata dengan bangga, sekarang, saya telah melampaui level seorang pejuang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat master setengah langkah. Selama saya seorang pejuang, saya bukan lawan saya, Pan. Wei terkejut dan kagum saat mendengar ini. Wow, saudara Ye Chong. Sudah berapa lama dan kamu telah membuat terobosan lagi? Sungguh membuat iri, kata Pan Wei. Dengan bantuan Ye Chong, Pan Wei sekarang menjadi prajurit tingkat bumi. Tingkat kultivasi seperti itu sudah di luar jangkauan orang awam. Dapat dikatakan bahwa Pan Wei telah berdiri di level teratas dunia seni bela diri sekuler. Awalnya, dia berpikir bahwa dia secara bertahap akan mempersempit kesenjangan dengan Ye Chong. Tapi dia tidak menyangka itu menjadi semakin besar sekarang, dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Chong. Namun meski sedikit kecewa, Pan Wei tetap sangat senang, setidaknya dengan cara ini ia tidak takut bertarung dengan Cao Dahua. Pan Wei kemudian memberitahu Ye Chong bahwa ibu kota telah mengalami perubahan besar sejak Cao Dahua kembali. Yang pertama adalah orang-orang dari Xinjiumen. Ketika Ye Chong kembali sebelumnya, dia membantu keluarga Pan menaklukkan sekte ke-9 baru dan membuat sekte ke-9 baru menyerah. Namun, mereka hanya menyerah di permukaan, karena mereka takut dengan kekuatan Ye Chong. Tapi sekarang Cao Dahua kembali dan memberontak lagi, mereka semua memihak Cao Dahua dan mulai menentang Ye Chong. Selain itu, ada keluarga Bai. Keluarga Bai awalnya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Setelah kepala keluarga Bai dibunuh oleh Ye Chong, seluruh keluarga Bai menyerah kepada Ye Chong. Namun, kini setelah Cao Dahua kembali, keluarga Bai juga telah pergi ke keluarga Cao. Selain itu, karena kejadian yang terjadi pada Longshan Group terakhir kali, banyak mitra sebelumnya yang juga memutuskan kerjasamanya. Jadi sekarang juga sangat sulit bagi Longshan Group. Ye Chong tidak menganggapnya serius. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku akan mengalahkan Cao Dahua dalam sehari dan aku akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Kemudian, pada siang hari berikutnya, Cao keluarga merilis berita yang dinantikan semua orang sepotong berita. Besok jam 9, Tuan Ye Chong akan diundang untuk bertarung di Danau Zuixin di taman pribadi keluarga Cao. Ini setara dengan menentukan waktu dan tempat. Menetapkan lokasi pertempuran di keluarga Cao tidak adil bagi Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak mempedulikan hal ini dan hanya menjawab dengan satu kata, oke, bersambung.